Dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan kuungkapkan sekarang bisa mengubah seluruh hidupmu. Ada rahasia kuno yang disembunyikan selama ribuan tahun, sesuatu yang bahkan guru-guru modern tidak berani ajarkan. Ini bukan tentang motivasi murahan atau kata-kata manis yang membuat telingamu gatal. Ini tentang kekuatan sejati, kekuatan yang membuat seorang pria berdiri tegak di tengah badai kehidupan, tanpa mengeluh, tanpa merengek, tanpa berlutut pada siapapun. Bayangkan ini, kau bangun pagi dengan masalah menumpuk seperti gunung. Tagihan belum dibayar, pekerjaan menumpuk. Orang-orang di sekitarmu terus menuntut perhatianmu. Kebanyakan pria akan panik, stres, mengeluh pada semua orang. Tapi tidak kau. Karena kau tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Kau memahami filosofi yang membuat Kaisar Romawi tetap tenang saat memimpin jutaan orang. Filosofi yang membuat seorang budak menjadi filsuf paling dihormati sepanjang masa. Ini adalah stoicisme, dan ini akan menghancurkan semua kelemahan dalam dirimu. Marcus Aurelius menulis di medan perang, dikelilingi musuh, penyakit, dan kematian. Tapi apa yang dia tulis? Bukan keluhan. Bukan ratapan. Dia menulis tentang bagaimana mengendalikan pikiranmu sendiri. Ketika seluruh dunia berusaha mengendalikanmu. Dia memahami satu kebenaran fundamental yang kebanyakan pria tidak akan pernah pahami. Kau tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, tapi kau bisa mengontrol bagaimana kau meresponnya. Dan disitulah kekuatan sejatimu bersembunyi. Sekarang, dengarkan ini dengan sangat hati-hati. Masalahmu bukan masalahmu. Reaksimu terhadap masalah itulah masalahnya. Seorang stoik tidak menghindari penderitaan, dia menghadapinya dengan mata terbuka dan hati yang tenang. Ketika seseorang menghinamu, orang biasa akan marah, membalas, membiarkan ego mereka terluka. Tapi seorang stoik, dia tersenyum dalam hati, karena dia tahu penghinaan hanya memiliki kekuatan jika kau memberikannya kekuatan. Kata-kata orang lain adalah angin, dan kau adalah gunung. Angin bisa berteriak sepanjang hari, tapi gunung tetap berdiri. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi guru para kaisar, pernah berkata sesuatu yang akan membakar jiwamu. Dia bilang, ada hal-hal dalam kendalimu, dan ada hal-hal di luar kendalimu. Kebanyakan pria menghabiskan seluruh hidup mereka khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Cuaca, opini orang lain, masa lalu, bahkan kematian. Mereka menyia-nyiakan energi mereka untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi seorang stoik hanya fokus pada satu hal, tindakannya sendiri, di saat ini. Bukan besok, bukan kemarin, tapi sekarang, detik ini, keputusan ini. Kau ingin tahu mengapa kau merasa lemah? Mengapa kau merasa seperti korban? Karena kau telah menyerahkan kekuatanmu kepada hal-hal eksternal. Kau membiarkan mengontrol suasana hatimu. Kau membiarkan komentar seseorang di media sosial merusak harimu. Kau membiarkan penolakan mengganggu kepercayaan dirimu. Kau telah memberikan remote control hidupmu kepada dunia, dan sekarang semua orang menekan tombolnya sesuka hati. Stoicisme mengambil remote itu kembali dan menghancurkannya. Tidak ada yang bisa mengontrolmu lagi, kecuali dirimu sendiri. Seneca, penasihat kaisar dan salah satu orang terkaya di Roma, memilih untuk hidup sederhana beberapa hari dalam sebulan. Dia tidur di lantai, makan roti kering, memakai pakaian lusuh. Mengapa? Bukan karena dia miskin, tapi karena dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak membutuhkan kemewahan untuk bahagia. Dia melatih dirinya untuk menghadapi yang terburuk, sehingga ketika yang terburuk datang, dia tidak akan hancur. Itulah yang disebut praktik kemiskinan sukarela. Kau mensimulasikan kehilangan segalanya, sehingga ketika kau kehilangan sesuatu, kau tetap berdiri tegak. Dan inilah bagian yang akan mengguncang fondasimu. Stoicisme bukan tentang menjadi dingin atau tidak berperasaan. Ini tentang memiliki emosi, tapi tidak dikuasai olehnya. Kau boleh merasa sedih, tapi jangan biarkan kesedihan melempukanmu. Kau boleh merasa marah, tapi jangan biarkan kemarahan mengendalikan tindakanmu. Kau adalah komandan dari kapal bernama hidupmu, dan emosi adalah ombak. Ombak boleh tinggi, boleh menakutkan,
Tapi kau yang memegang kemudi. Kau yang memutuskan arah. Memento mori. Engatlikimation. Ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membuatmu hidup. Setiap detik yang kau habiskan untuk mengeluh adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Setiap hari yang kau sia-siakan dengan mengkhawatirkan opini orang adalah hari yang dicuri dari hidupmu. Marcus Aurelius menulis bahwa kau bisa mati besok. Jadi bertindaklah hari ini seolah ini adalah hari terakhirmu. Bukan dengan panik, tapi dengan tujuan. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Jadi sekarang, aku bertanya padamu, akankah kau terus menjadi budak dari keadaan? Akankah kau terus memberikan kekuatanmu kepada hal-hal yang tidak bisa kau kontrol? Atau, akankah kau berdiri, mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, dan menjadi gunung yang tidak tergoyahkan oleh badai apapun? Pilihannya ada di tanganmu, dan waktu terus berjalan.